Halo, selamat beraktivitas. Kawan-kawan, ini kita mau membahas perbedaan antara starting, join, dan end. Termasuk akan kita sampaikan juga pembahasan mengenai apa itu shelving, apa itu backmesh, apa itu bracket. Karena ternyata customer kita tidak semuanya memahami itu, terutama customer-customer yang baru, yang belum pernah mempunyai minimarket atau sudah punya toko sembako tapi belum dikasih rak. Nah, itu biasanya masih bingung. Harga starting itu apa? Harga join itu apa? End itu apa? Price tag apa? Hook apa? Backmesh apa dan seterusnya. Lah ini mau kita jelaskan satu persatu. Nah, pertama ini dari depan ya, ini depan. Kita membahas masalah komponennya dulu. Dalam satu set rak itu terdiri dari tiang, bisa satu bisa dua ya tiangnya. Nanti kita jelaskan kenapa ada yang satu, kenapa ada yang dua. Jadi satu set rak ini, satu set seperti ini kebetulan rak depan ini rak single atau rak satu sisi itu terdiri dari tiang. Terus yang berbentuk jaring-jaring ini itu namanya backmesh. Ada juga yang plat ya, bentuk plat seperti rak rokok di belakang sana itu. Ada yang minta seperti itu plat, itu back plat. Kalau yang ini atau yang umum itu backmesh, lubang-lubang seperti ini. Terus yang datar ini itu namanya shelving. Yang datar ini namanya shelving ya, papan ya. Bisa disebut papan. Kalau orang-orang kita papan boleh, tapi kan kalau papan itu sebutan papan identik dengan kayu, tapi ini besi ya atau plat. Jadi ini satu kotak ini namanya shelving, satu kotak ini namanya shelving, satu kotak ini namanya shelving. Nah, terus berikutnya penyangga shelving ini, ya ini penyangga shelving itu namanya bracket. Jadi penyangga shelving ini namanya bracket. Nah, ini namanya bracket. Satu shelving itu membutuhkan dua penyangga kanan dan kiri, jadi dua bracket. Harganya sudah satu paket, kecuali Mika ini belum, Mika ini di depan ini belum termasuk harga satu paket. Kalau kita jual shelving, satu shelving itu berarti terdiri dari satu lembar papan dan dua bracket atau satu pasang bracket. Nah, shelving pun ada julukannya sesuai dengan posisi. Jadi paling bawah ini namanya shelving dasar. Shelving dasar dia langsung tertumpu pada tiang, pada kaki tiang. Dia berfungsi untuk ngunci tiang supaya tidak bergeser-geser. Nah, ini itu tidak memerlukan bracket karena shelving dasar. Terus yang atas ini sampai tingkat-tingkat berikutnya itu namanya shelving atas. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke komponen sudah. Kita lanjut ke posisi rak. Jadi dalam satu rakitan rak itu seperti ini. Bisa lebih panjang ya, nanti sambung lagi bisa lebih panjang. Itu kita sebut sebagai starting, joining. Lah, starting itu biasanya ada di paling depan gini, paling awal. Jadi rangkaian memanjang sampai panjang ke belakang, misalkan meter, 20 meter dan seterusnya, atau 5 meter atau 3 meter, tergantung ruangan panjangnya berapa. Itu terdiri dari satu starting. Jadi satu baris itu ini satu starting. Nah, sebatas ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini satu starting. Nah, starting itu memerlukan dua tiang. Ini tiang satu dan ini tiang satu. Jadi dua tiang ke belakang, ke bawah. Ini namanya starting. Jadi starting itu ya terdiri dari apa? Ya ada backmesh, ada shelving dasar, ada bracket. Itu starting. Terdiri dari dua tiang. Berikutnya, sambungan berikutnya namanya joining atau sambungan atau add join, atau orang-orang kadang ada yang nyebut add join atau joining. Nah, ini terdiri dari satu tiang saja. Karena apa? Karena tiang yang satu sudah gabung di depannya. Nah, rangkaian di sebelumnya ini gitu ya. Jadi ini tadi kan miliknya starting ya. Ini sampai sini kan miliknya starting. Nah, dia joining, dia di sini dia join atau gabung.
gabung terus baru tiang satu lagi, lah itu joining. Makanya kalau ada orang yang minta foto, Mas tolong difotokan rak joining, ya kita nggak bisa motokan rak joining karena dia tidak bisa berdiri tanpa starting. Kalau kita foto ya foto seperti ini cepret, akhirnya starting ikut terfoto. Nah, gitu ya, karena memang dia tidak bisa berdiri tanpa starting. Joining kedua juga begitu, joining kedua nanti dia gabung di sini dan seterusnya. Nah itu kenapa joining lebih murah dibandingkan starting, karena joining hanya memerlukan satu tiang, sementara starting memerlukan dua tiang, jadi selisih satu tiang. Nah harganya tentu lebih murah. Selisihnya berapa ya? Selisihnya tergantung dari besar kecilnya tiang itu, besar kecilnya ukuran rak, tinggi rendahnya ukuran rak. Sehingga misalkan tinggi 150, lebar 35, ya selisihnya sekitar 200.000. Kalau tingginya 200, lebarnya 40 atau 50 cm, ya selisihnya mungkin sekitar 400 antara starting dan joining. Nah seperti itu kawan-kawan, itu perbedaan starting dan joining. Nah yang paling depan ini rak single. Kalau difungsikan untuk menutup rak double seperti ini, itu namanya N. Namanya N gondola. Jadi dia ada di akhir atau di paling awal. Di depannya starting tentunya. Di depannya starting karena ini terpisah kawan-kawan. Nah ini terpisah dengan yang double. Nah ini terpisah. Jadi jangan salah pengertian. Dikira itu ada kaitan atau gandeng. Tidak, itu terpisah. Jadi ada yang minta tanpa N boleh, tanpa N enggak apa-apa. Nah, pakai N boleh. Nah, ini N itu sesungguhnya adalah rak single. Itu N sesungguhnya adalah rak single yang difungsikan untuk menutup atau mengakhiri susunan rak double. Nah, ukuran N itu berapa ya? Tergantung dari lebar tinggi rendahnya rak double yang ada di belakangnya. Kalau ini rak doublenya ini ukurannya 150, lebarnya 35, maka N-nya cukup 100, tinggi 150, panjang N-nya cukup 80 cm. Ada misalkan yang belakangnya itu 50 kali kanan kiri 50, ya ini kita bikin 1 meter gitu ya, untuk ukurannya harus fleksibel, karena kalau kekecilan nanti tidak matching dengan rak double di belakangnya. Nah itu untuk N. Begitu ya kawan-kawan ya. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke marketing kami, nanti dijelaskan lebih lanjut. Oke, begitu, terima kasih.